Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jenina. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman pribadi yang pernah saya alami, khususnya dalam mengeluarkan batu empedu secara alami. Nah, saat ini saya akan membagikannya khusus bagi teman-teman, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang menderita batu empedu yang sudah lama, sudah parah, dan ada rencananya mau dioperasi. Dan kali ini saya membagikannya karena ini telah saya alami dan saya tidak menjalani proses operasi, tetapi batu empedu saya boleh keluar secara alami hanya dengan terapi. Terapi apakah namanya? Namanya adalah terapi apel dan minyak zaitun. Nah, apa bahan-bahan yang kita siapkan? Yang saya siapkan saat itu adalah apel hijau. Jadi yang paling baik yang kita konsumsi sebagai terapi adalah apel hijau. Kalau memang tidak ada apel hijau, silakan ambil apel merah atau apel lainnya. Tetapi di saat masih ada apel hijau, silakan teman-teman memilih apel hijau karena saya mengkonsumsi apel hijau. Jadi saya mengkonsumsi apel hijau. Disiapkan apel hijau. Kedua adalah jeruk lemon. Jadi hanya satu jeruk lemon. Berikut nih, garam Inggris. Garam Inggris ini saya beli di toko online. Dan terakhir adalah minyak zaitun. Jadi minyak zaitun yang bagaimana adalah minyak zaitun yang bisa diminum, bukan minyak zaitun untuk masakan atau resep kue. Nah, keempat inilah bahan yang perlu disiapkan dan keempat bahan inilah yang saya siapkan saat saya terapi. Saya mulai terapi apel dan minyak zaitun pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hanya 4 hari. Jadi 4 hari saya melakukan terapi apel dan minyak zaitun. Dan saya menyiapkan apel sebanyak 14 butir apel hijau. Saya beli di supermarket sebanyak 14 dan saya simpan di lemari pendingin. Satu hari saya mengkonsumsi 4 buah apel dengan cara dijus. Di pagi hari sebelum sarapan apa-apa, saya membuat jus apel. Jadi 2 butir jus apel di pagi hari diminum sebelum sarapan pagi. Berikutnya saya makan seperti biasa, tetapi tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak. Baik itu dalam bentuk kerupuk, sama sekali tidak boleh. Jadi saya hanya makan nasi, makan ubi, makan talas atau singkong, ikannya direbus atau dibakar tapi tidak pakai minyak. Jadi hanya seperti itu selama 4 hari. Jadi sampai kopi pun atau teh dan susu saya tidak mengkonsumsinya. Karena benar-benar dengan maksud empedu itu dikosongkan dari zat-zat berminyak dan berlemak. Dan yang ada di dalam kantung empedunya hanya ini, sari apel. Jadi itu maksudnya. Jadi teman-teman jangan sama sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak, gula tinggi dan juga lemak tinggi. Jadi makan saja seperti biasa, nasi, singkong, ikan rebus dan ikan bakar yang tidak pakai minyak. Itu saja selama 4 hari. Jadi setelah itu tepat di hari Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu adalah hari terakhir buat saya. Jadi di pagi hari kembali lagi saya mengkonsumsi jus apel 2 butir dan
Setelah selesai konsumsi saya sarapan, di jam 10 pagi saya sudah mulai puasa. Jadi tidak makan siang, tidak makan nasi, tidak makan ikan rebus lagi, tidak. Tapi saya hanya minum. Lalu di jam lagi 15 jam 6 sore saya membuat minuman garam Inggris. Ini garam Inggris sebanyak 1 sendok makan dicampur dengan 1 gelas air. Jadi dilarutkan. Jadi lagi 15 jam 6 ya, dilarutkan. Lalu setelah larut didiamkan. Tepat di jam 6 sore saya langsung minum. Kemudian di jam lagi 15 jam 8 malam kembali saya membuat minuman dari garam Inggris ini. Jadi 1 sendok makan lagi garam Inggris dicampur dengan air 1 gelas, baru saya aduk, dilarutkan lagi. Tepat di jam 8 malam kembali saya minum sampai habis. Setelah saya meminumnya 15 menit kemudian saya buang air besar sampai mungkin isi usus saya itu terkuras habis. Saya buang air besar sebanyak 6 kali di malam itu. Dari jam 8:15 menit ke atas itu saya buang air besar, bolak-balik WC sebanyak 6 kali. Nah, kemudian di jam 9 kembali saya menyiapkan minuman yang ketiga, yaitu minyak zaitun. Saya tuang di dalam gelas dengan ukuran 3/4 sampai di sini nih. Ya, jangan penuh, cukup sampai di sini 3/4. Nah, lalu saya memeras jeruk lemon 1 butir ya, bukan 2, 1 butir saja. Ini untuk menciutkan empedu. Sedangkan ini minyak zaitun untuk membuat dia gampang keluar, ya, mendorong dia keluar, ya, jadi licin. Nah, diremas di sini sampai habis. Jadi sudah ada minyak zaitun dan ada jeruk lemon. Setelah keduanya sudah ada, ini kita tuang di dalam botol aqua yang kecil, yang kosong ya, botol aqua yang tidak berisi. Lalu kita tuang ini minyak zaitun sama jeruk, kita tutup botolnya, lalu kocok selama 3 menit. Kocok sampai tercampur benar, lalu kita diamkan. Di jam 10 malam saya minum lagi. Jadi saya minum ini minyak zaitun dan jeruk lemon sampai habis. Kemudian saya langsung tidur. Jadi saya sudah tidak minum air ya. Saya langsung tidur dengan posisi menyamping ke sebelah kanan. Sebelah kanan diletak kantung empedu agar proses pengeluarannya lebih gampang, dan kaki sebelah kanan lututnya ditekuk ya. Jadi sampai pagi saya posisi tidur saya seperti itu. Jadi tidak melihat ke kiri lagi, tidak menyamping ke kiri, tidak. Saya tetap kanan sampai saya bangun pagi. Saya bangun pagi tepat di jam 6 ya. Jam 6 saya bangun langsung ke WC dan saya langsung buang air besar. Di sana saya temukan ada beberapa butiran berwarna hijau. Ya, butiran warna hijau. Dan saya ambil dengan lidi lalu letakkan di tisu ya. Letakkan di tisu, tapi sudah bukan bercampur kotoran di usus, tidak, karena kotoran di usus sudah selesai, sudah habis di jam 8 lewat itu yang saya buang air besar sebanyak 6 kali, itu sudah habis. Jadi ini yang keluar adalah yang berasal dari kantung empedu karena tekanan dari minyak zaitun dan jeruk lemon ya. Dan saya ambil itu yang hijau-hijau, saya tekan, dia hancur seperti bubur ya. Dan itu bukan hanya sedikit tapi ada beberapa. Nah, setelah saya buang air besar dan saya
ambil ini butiran-butiran warna hijau ini, saya membersihkan tangan, lalu saya sarapan bubur. Saya sarapan bubur, lalu minum air putih. Tidak lama kemudian saya kembali lagi ke WC, dan di sana saya buang air besar. Saya mendapatkan bentuk yang berwarna hijau, itu butiran berwarna hijau sebesar biji kopi. Ya, itu yang paling besar. Berikut ada lagi sebesar biji semangka, sebesar biji jeruk, dan juga ada yang kecil-kecil, ya, kecil-kecil, dan lumayan banyak. Dan itu bukan hanya warna hijau, tapi ada juga yang kekuning kecoklatan. Dan itu menurut informasi yang saya baca dan saya dengar di YouTube, itu adalah butiran-butiran batu empedu yang sudah lembut karena sari buah apel yang kita minum, yang saya minum. Nah, saya buang air besar sampai batu empedu itu habis, tepat berakhir di jam 12 siang. Ya. Dan saya mengambil dokumentasi untuk batu empedu yang keluar itu lewat WC saya, lewat buang air besar. Tapi saya tidak menyimpannya karena dia sangat lembek, ya, lembek seperti nasi. Jadi lembek, tidak keras. Kalau keras pasti perih, tapi ini tidak perih sama sekali. Saya buang air besar itu tidak perih dan tidak sakit perut, tidak ada keluhan apa-apa. Ya, jadi saya hanya mengambil dokumentasinya. Nah, ya itulah proses yang saya alami, yang saya lakukan, yang boleh saya bagikan ke teman-teman sekalian. Nah, mungkin teman-teman penasaran dari mana saya tahu akan hal ini. Saya tahu karena saya senang googling, dan kebetulan saya memang sudah kecewa dengan penyakit saya, yaitu batu empedu ini. Maka saya googling dan saya menemukan di konten YouTube seorang bapak menyampaikan pengalaman pribadinya juga tentang cara mengeluarkan batu empedu tanpa operasi, dan saya sangat lupa nama bapak tersebut. Nah, jadi saya berterima kasih buat bapak tersebut yang sudah membagikan pengalamannya, dan saya sudah melakukannya, dan itu terbukti sangat baik dan sangat efektif. Rencana saya untuk operasi sudah saya mau batalkan karena saya sudah melihat buktinya. Dan menurut konten tersebut, menurut bapak yang menyampaikan bahwa warna hijau-hijau itu, kekuning-kuningan ataupun kecoklatan, itu adalah batu empedu yang menjadi lunak oleh sari buah apel. Jadi terima kasih, syukur alhamdulillah pada Allah, usaha saya tidak sia-sia. Yang sebelumnya saya juga pernah membagikan konten tentang konsumsi empedu bebek buat batu empedu yang pernah saya alami dulu sebagai pengalaman pribadi. Tetapi mohon maaf, ternyata batu empedu yang ada di kantung saya itu tetap masih ada dan masih membuat saya menderita. Oleh sebab itu saya mau membagikan hal yang baru ini, dan ini sangat efektif dan sangat luar biasa. Nanti saja Bapak Ibu boleh buktikan sendiri dan boleh merasakan khasiatnya. Jadi saya mohon maaf untuk batu empedu yang keluar itu saya tidak simpan karena terus terang saya merasa jijik walaupun itu milik saya, karena dia lembek dan tidak keras seperti batu karena sudah menjadi lembut oleh sari apel dan juga oleh ini. Kalau dia tidak menjadi lembut, dia tidak akan keluar. Jadi itu secara logikanya. Jadi teman-teman, kiranya apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat kalian dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman saudara-saudara yang menderita batu empedu. Menurut informan yang saya baca di YouTube, jika batu empedu sebesar telur ayam atau sebesar bola pingpong, itu bisa melakukan terapi apel sebanyak 2 kali supaya dia bisa benar-benar keluar semua. Jadi batu empedu itu akan hancur menjadi kecil-kecil di dalam dan lembut, dia bisa keluar dengan mudah oleh sari buah apel. Ya.
Jadi sangat luar biasa. Di ini saya tidak habis syukur pada Allah karena di setiap kesulitan Allah selalu memberikan jalan keluar. Nah, kiranya ini bermanfaat buat teman-teman dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.